Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman dari Prodi S1 Akuntansi A dengan NIM 1706624047. Di video kali ini kita akan membahas tentang edukasi perlindungan data pribadi konsumen di era digital. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan data pribadi. Secara umum, data pribadi adalah segala informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, bahkan nomor kartu identitas ataupun nomor rekening bank. Di zaman sekarang, data-data ini sering kita berikan ketika berbelanja online, mendaftar di aplikasi, atau menggunakan berbagai layanan digital. Mungkin tanpa kita sadari, data pribadi ini sering kali tersebar di berbagai platform digital. Karena itu, penting bagi kita untuk sadar akan informasi pribadi apa saja yang kita bagikan dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Yang kedua, mengapa perlindungan data pribadi itu penting? Data pribadi kita adalah bagian dari identitas kita. Jika sampai disalahgunakan, maka kita bisa menjadi korban dari berbagai tindakan kriminal. Sebagai contoh, data kita bisa digunakan untuk pencurian identitas, di mana seseorang menggunakan data pribadi kita untuk keperluan ilegal. Ini termasuk pembukaan akun bank atas nama kita atau transaksi yang kita tidak pernah lakukan. Selain itu, data pribadi kita juga bisa digunakan untuk keperluan pemasaran tanpa persetujuan kita. Pernahkah kalian merasa mengganggu dengan iklan-iklan yang muncul setelah kalian mengunjungi suatu situs atau aplikasi? Ini bisa jadi karena data kita dimanfaatkan untuk menargetkan iklan kepada kita. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi kita tidak hanya melindungi kita dari penipuan dan pencurian identitas, tetapi juga menjaga hak kita atas privasi. Selanjutnya, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang bisa disingkat sebagai UU PDP. UU PDP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Setiap individu yang berada di Indonesia, dengan adanya undang-undang ini, setiap penyedia layanan digital wajib melindungi data pengguna dan tidak boleh menggunakannya sembarangan. Selain Undang-Undang PDP, kita juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK yang memberikan hak-hak khusus kepada kita sebagai konsumen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat menggunakan layanan atau produk. Undang-undang ini memastikan bahwa perusahaan atau organisasi yang mengelola data pribadi konsumen memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan data tersebut dan tidak boleh menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, hak-hak konsumen atas data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang PDP, kita sebagai konsumen memiliki beberapa hak terkait data pribadi kita. Hak-hak ini penting untuk kita pahami agar kita bisa lebih bijak dalam menjaga data pribadi. Yang pertama, kita memiliki hak akses, yaitu hak untuk mengetahui data pribadi apa saja yang disimpan oleh penyedia layanan dan bagaimana data tersebut digunakan. Dengan hak ini, kita bisa memastikan data yang dimiliki oleh pihak lain benar-benar sesuai dengan yang kita berikan. Yang kedua, kita punya hak koreksi yang memungkinkan kita untuk memperbaiki data jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian. Misalnya, jika alamat atau nomor telepon kita berubah, kita berhak meminta penyedia layanan untuk memperbarui data tersebut. Selanjutnya, ada hak untuk menghapus data. Jika data tersebut sudah tidak relevan atau kita tidak ingin data tersebut tersimpan lagi. Terakhir adalah hak keberatan, di mana kita bisa menolak penggunaan data kita untuk tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan pemasaran atau penelitian yang tidak kita setujui. Dengan mengetahui hak-hak ini, kita bisa lebih mengontrol bagaimana data kita digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya, cara melindungi data pribadi. Sekarang kita sudah tahu apa itu data pribadi, pentingnya perlindungan data,
hukum yang berlaku, serta hak kita sebagai konsumen. Sekarang, bagaimana cara kita melindungi data pribadi kita dari penyalahgunaan? Berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari. Yang pertama adalah jangan mudah memberikan informasi pribadi di internet. Selalu pastikan bahwa situs atau aplikasi yang meminta data kita adalah sumber yang terpercaya. Jangan tergiur dengan promosi atau hadiah yang mengharuskan kita memberikan data pribadi tanpa jaminan keamanan. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Hindari menggunakan informasi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir ataupun nama keluarga. Sebaiknya gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang lebih kuat. Yang ketiga, selalu baca kebijakan privasi sebelum menggunakan aplikasi ataupun layanan online. Kebijakan privasi memberitahu kita bagaimana data kita akan digunakan dan disimpan. Pastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan harapan kita dalam menjaga kerahasiaan data. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa membantu melindungi data pribadi kita dari risiko penyalahgunaan di dunia digital. Nah, itulah beberapa informasi penting tentang perlindungan data pribadi di era digital. Kita sudah membahas dari pengertian data pribadi, pentingnya menjaga kerahasiaan data, hukum yang mengatur, hak kita sebagai konsumen, hingga langkah-langkah perlindungan data. Dengan mengetahui dan memahami semua ini, kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan bijak. Mengamankan data pribadi bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga menghormati privasi kita sebagai individu. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya Arif Abdurrahman dari Prodi S1 Akuntansi A. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.